channel Brisaira Music. Nah, hari ini gue kedatangan apa nih ya? EXO-L. Yang biasnya Baekhyun juga. Oh, Baekhyun juga. Baekhyun. Oke. Jadi tadi gue mau diajarin nih apapun everything tentang Baekhyun. Khususnya gue dapet ini nih. Gue kan baru dikirimin sama salah satu teman EXO juga nih. Nama kenalin dulu. Oh iya. Hai, aku Kristi, tapi bisa dipanggil juga Kitty ya. Nah, terus apa? Keseharian gitu. Keseharian aku bekerja dan fangirling. Oh, fangirling. Wah, gila nih. Jadi dia nih, lu udah jadi EXO berapa lama kan? Gue baru jadi EXO-L kayak baru 2 tahun sih, cuman kayak udah sangat mendalami kayak karena setiap hari gitu kan makanannya itu doang, jadi ya oke lah, mungkin boleh diadu. Jadi habis kerja dengerin EXO, habis kerja dengerin EXO gitu. Oke. Nah, gue kan baru 3 bulan nih gue jadi EXO ceritanya gitu. Jadi gue masih belum tahu banyak tentang EXO, dan tapi gue udah pertama kali gue denger EXO gue langsung notice sama suaranya si Baekhyun ini. Baekhyun dan Chen sih. Cuman gue memilih Baekhyun karena apa ya? Gue suka kepribadiannya dia. Gitu, karena dia lucu, ngablak, ya kayaknya cocok deh. Gue juga kan sukanya bercanda-canda gitu-gitu kan. Oh, jadi gue, Anda lucu ya? Gak tau deh, tanya aja mereka gue lucu apa. 1 sampai 10 gitu seberapa lucu Anda? Ya gak bisa lah, gue nilai diri gue sendiri gak bisa. Jadi humble. Humble. Kalau kata Baekhyun, be brave, be humble. Dia tuh motonya kayak gitu. Be brave, be humble. Ya, jadi humble. Cocok lah. Cocok. Lanjut. Nah, teman EXO tuh ada yang baik banget. Pertama ngirimin gue Delight, ada namanya Avi. Sekarang namanya Angel nih ngirimin gue City Light Kid. City Light itu album pertama ya. Nah, gue mau ngajak unboxing album ini. Udah gue buka sih plastiknya, tapi belum gue dalami isinya. Jadi gue mau ngajak unboxing album City Light ini sama lo. Secara lo kan pasti bisa menjelaskan kira-kira apa aja sih biasanya isi album EXO itu. Gitu. Jadi gue nggak buta-buta amat. Gimana? Langsung? Lu aja yang buka. Hands on me. Yes, oke. Silakan. Oke. Jadi ini tuh sebenarnya adalah album solo pertamanya Baekhyun. Album solo, mini album ya kalau nggak salah. Mini album pertamanya Baekhyun. Jadi kayak ada lagu kesukaan gue by the way nih, UN Village. UN Village. Itu dia. Benar. Kalau dulu tuh kayak rolling. Itu hits ya. Jadi ini tuh album pertamanya dia kan. Okay. Nah, pas pertama kali dia ngeluarin albumnya tuh SM tuh emang biasa ada teaser-teasernya. Oke. Jadi teaser-teasernya itu kayak dia jelasin siapa aja sih produser yang ada di. Yang jelasin si Baekhyun? Enggak, apa di SM-nya? SM-nya. Jadi kayak di artikel. Di artikel jelasin kayak siapa aja sih produser lagu-lagu ini. Jadi produsernya tuh menurut gua kayak keren-keren banget gitu loh, yang bikin lagunya Bruno Mars. Yes, benar, setuju. Gue sampai sempat kaget sih. Gue pikir lagu Korea ya udah diproduksi sama orang-orang Korea. Ternyata pas gue lihat-lihat ada siapa tuh? Gue sampai lupa namanya. Pokoknya mereka kebanyakan kalau nggak orang Amerika ya orang Eropa. Ya, antara orang-orang yang emang udah leading aja sih di industrinya gitu kan. Betul. Jadi kayak pas gitu gue lihat ini songwriternya, terus habis itu produsernya, itu tuh gue kayak menjanjikan nih album gitu kan. Oke. Terus abis itu kan kita buka nih ya. Oke. Jadi album ini tuh ada 2 versi. Oh, ada 2 versi. Ada 2 versi. Ada yang versi Day sama versi Light. Jadi kan kayak City Lights kayak kayak cahaya kota gitu. Ada yang Daylight, ada yang Midnight. Pokoknya yang night ya lah, yang gelap. Night Life. Night Light itu lah pokoknya ada 2 versi. Nah, ini tuh yang Day. Ini tuh yang Night. Oke. Karena dia gelap. Berarti kalau yang Day putih. Yang Day itu putih warnanya. Oke, kita buka ya. Jadi aku udah punya yang versi light. Yang versi Day sebenarnya. Oke, gue mau punya pertanyaan nih. Kenapa sih mereka bikin ada versi-versi gitu? Gue juga punya di light kan dikasih. Itu kan ada versinya ini. Mint, cinnamon. Ada 3 ya. Kenapa sih mesti? Ada 4. Oh, ada 4 malah. Kenapa mesti bermacam versi gitu? Kenapa nggak satu versi aja? Ini sebenarnya teknik dari marketing si SM Entertainment itu. Gimana cara dia bisa naikin salesnya si album itu dengan physical sales. Jadi cara membeli album ini. Jadi physical sales itu tuh benar-benar berpengaruh. Makanya pada saat di Light, waktu si Baekhyun ngeluarin 3 album, itu belum sampai 1 million seller. Oke. Terus kayak kita akan ngeluarin versi keempat, yaitu ada chemistry version. Chemistry version itu dikeluarin ketika dia harus kayak target kita adalah 1 million seller. Oke.
Oke, jadi dia keluarin dengan photoshoot baru, photocard baru. Itu adalah teknik marketing. Jadi mau nggak mau orang beli lagi kan karena penasaran isinya apa lagi. Penasaran, gue pun membeli. Gue adalah korban. Korban, yakin korban. Emang lo mau kan? Gue ikhlas. Oke, lanjut. Oke, jadi kalau untuk yang album pertama ini, dia ngeluarin 2 versi. 2 versi, oke. Yang tadi gue sudah sebutin, dan ini adalah yang versi D. Tapi dia nggak. Ini versi pertama atau kedua? Atau berbarengan? Ini barengan, jadi nggak ada. Karena dia album pertama, jadi dia nggak berani mengeluarkan satu versi tambahan untuk naikin sales. Jadi kayak ya udah ini dulu aja karena lo solo pertama gitu. Tahun berapa sih ini? Ini kayak 2018 deh. Oh, baru. Enggak, sorry 2019. Oh, baru tahun lalu dong. Iya, baru tahun lalu. Berarti delete setelah ini dong? Delete setelah ini, delete kedua. Oke, lanjut. Terus. Jadi ini bungkusnya guys. Iya. Ini bungkusnya apa? Iya betul. Ini kayak sealnya gitu biar soalnya ini ada beberapa gitu di dalam sini. Nah, kita akan bukain satu-satu. Yang mana dulu nih biasanya yang dibuka? Biasanya nih ya. Nah, lu ceritanya ini lu baru beli album, lu biasanya buka apanya dulu nih? Gue pasti akan nyari photocard dulu. Oke, photocard. Photocard itu apa? Emang selalu ada di setiap album ya? Yes, karena itu tuh random banget dapetnya kayak undian berhadiah gitu loh. Oh, berarti belum tentu Baekhyun nih? Pasti Baekhyun, karena ini album Baekhyun. Cuman kayak satu photocard, satu versi. Ini kan versi yang night. Versi yang night itu mempunyai 2 photocard. Oke. Versi night ini punya 2 photocard, kita pasti akan dapat salah satunya. Nah, kalau versi light ada 2 photocards. Yang ada 2 bedanya. Jadi kita pasti akan mendapatkan salah satu. Kenapa orang beli banyak banget supaya mereka tuh bisa melengkapi 4 photocard. Oh, kalau lengkap gitu punya kepuasan tersendiri gitu. Iya, kayak kolektor gitu loh. Oke, nggak bisa dibeli? Bisa. Jadi biasanya tuh kayak ada seller gitu kayak trading, tuker-tukeran, barter. Barter. Jadi kayak gue punya photocard yang mukanya ini, lo punya photocard yang mukanya ini, yaudah kita tukar karena lo punya 2. Emang nggak bisa ngeprint aja gitu dari Google gitu terus? Itu rada kurang. Tahu Philately kan? Apa tuh? Pengoleksi perangko. Oh, pengoleksi perangko. Gue pikir Korea, gue udah mikir namanya Korea aja. Ya terus. Philately itu kan kayak punya kepuasan tersendiri kenapa dia mengoleksi sesuatu perangko gitu kan. Nah, jadi itu kayak ya adalah kayak gitu ya. Emang setiap orang bisa mengerti hal itu. Ya. Oke. Nah, gue dapat photocard apa nih? Gimana nih cara dapetnya? Oh iya. Kok ketawa? Kenapa? Karena dapat 2 photocard. Ternyata Brisena ini mendapatkan 2 photocard. Oh iya. Ternyata dia dapat 2 photocard karena emang sebenarnya tuh satu tuh cuma harusnya 1 tapi lo dapat 2. Dapat 2. Keren banget Karena jadi gini, nanti gue akan jelasin salah satu photocard itu ya, biar lu gak ketawa. Ya lanjut. Karena satu, lo dapet Baekhyun yang ini, yang selfie dari bawah. Gila, keren banget. Di sini ada tanda. Lu dapet apa? Gue nggak punya yang versi. Gue kan light kan, jadi nggak kayak gini. Ini dari bawah. Nanti kapan-kapan kasih tunjuk gue deh. Mungkin ini boleh di-thread buat gue gitu. Nggak boleh buat gue gitu. Gimana ya? Kan juga suka sama dia. Ini tanda tangan beneran apa enggak sih? Tanda tangan beneran, itu tanda tangan yang dia gunakan kalau buat fansign ataupun itu ini. Dari tangan dia atau print? Print dong. Oke, jadi misalnya dia tanda tangan terus diduplicate gitu lah ya. Oke, gue pikir udah tangan dia langsung sih. Oke. Gitu guys tanda tangannya. Photocard kedua. Yang kedua, kasih tunjuk. Ini keren banget sih, kayak nggak mungkin ada di album Delete lain. Nggak ada di album EXO nih guys. Ini nggak mungkin ada. Ini buat nakutin tikus bisa nih guys. Kasih tunjuk tuh. Gua nggak malu gitu. Jadi ini ada fanbase. Oh my god. Ini Baekhyun yang mana ya? Yang ini dong, nih. Oh ini. Jadi lu mau tahu nggak filosofinya apa? Boleh. Jadi CBS. Jadi gua itu ini CBX. Singkatannya dulu ya. Iya benar, itu plesetan dari CBX. Tapi enggak. Jadi ini juga teman-teman EXO yang kasih nama. Jadi dulu gua punya 2 temen nih yang EXO juga. Pertama gini, lu udah tahu belum sih kenapa gue jadi EXO? Cerita sedikit doang sih ya. Gua ceritain cepet aja nih ya karena gue udah pernah cerita juga. Jadi teman gue nih yang ini nih si Bernard nih yang paling pakai topi ini nih, dia penyanyi. Suatu saat dia pengen cover lagu. Yang di tengah ini teman gue juga dia sound engineer. Gitu. Dia punya studio dan teman gue di tengah ini disuruh ngiringin si penyanyi ini si Bernard untuk menyanyikan lagu EXO. Gue nggak pernah tahu Korea dari dulu, jadi gue ya udah karena pertemanan kan asas pertemanan gue ya udah deh gue iringin. Dan sejak saat itu dia waktu itu gue ngiringin dia lagu For Life dan gue langsung suka jatuh cinta ceritanya. Jadi bertiga inilah ya Pak pioneernya. CBS ada singkatan dari Chris yang di tengah, Brisena, bukan Baekhyun, Brisena, dan S.
Sautnya Saut. Oh. Ini namanya Saut. Sautnya nggak bisa diganti X aja gitu. Saut. Nah, tadinya mau gitu kan, cuman maksa deh. Ya udah akhirnya kita ganti jadi CBS. Oke. Thank you banget Angel. Dan gue terharu juga sih karena dia di hari ulang tahunnya bukan gue yang ngasih kado, malah dia yang ngasih gue kado ini. So sweet gitu. ya. Thank you Angel. XL sweet banget ya. Sweet. Lu juga ngasih gue ini kan waktu itu? Iya, apa? gue ngasih Iya. wall decor gitu Itu lah. udah gue pajang sih di studio gue. Nah, lanjut. Emang gue sayang banget sama kalau teman-teman gue yang XL pasti akan guys gitu. Next kita selain photocard kita bahas yang lain lagi. Apa Oke. nih? Yang mana dulu nih? Jadi kita bahas mulai dari booknya dulu ya. Oke, book. Ini apa namanya? Book. Booknya. Jadi kayak ada beberapa, ada lyric books. Ini books yang isinya foto semua. Sama ada satu lagi yang isinya album. Sama ada satu poster yang dilipat. Ini nih. Ya. Kita buku dulu kali ya. Dan mereka menyiapkan foto backing satu buku gini ya? Betul. Dan dua versi. Yang tadi lagi ya, day sama night. Jadi kalau yang day ini sejujurnya Night. yang night ini gue sejujurnya rada kecewa. Kenapa? Karena backingnya gelap banget cuy di sini. Ya kan night kid, gimana masa terang? Cuy, ini ada. Oh enggak, ini tulisan. Oh ini nih. Dia mengucapkan, ya gue selalu menghargai tulisan tangan sih dia, si Angel. Handwriting. Menuliskan. Ya adalah beberapa. Ini nanti gue post di Instagram aja tulisannya apa. Sama ini nih. Ini dari mana ya tadi ya? Itu juga dari dia, soalnya itu nggak dari resmi SM. Oh gitu ya? Ilustrator, Oke, nice, bagus, lucu. Thank you Angel. Terus? Thank you Angel. Thank you Angel. Lanjut. Jadi di album ini karena versi night, iya emang gelap. Jadi mukanya agak kelihatan gitu. Jadi kayak bisa kita. Berarti kalau versi day lebih terang. Okay. Makanya gue pilih versi day. Karena biar melihat lebih jelas ya. Karena gue mau lihat background. Oke. Lanjut. Jadi bisa kita lihat ini tuh bener-bener foto dia semua. Ini kayak tuh bisa kalian lihat kayak iya kelihatan deh merah semua gitu kan. Gelap ya, lebih misterius gitu. Jadi kayak ibaratnya kalian lagi dating sama Baekhyun di gelapnya kota Seoul. Kayak lebih romantis justru ya yang lebih malam. romantis gitu. Oke, nanti lu tunjukin gue lah kapan-kapan ya yang versi day kayak apa. Oke, jadi ini kayak ada beberapa foto kayak gini. Ini rada lebih terang sih. Cuman tetap konsepnya rada gelap. Iya, kayak cuman pantulan-pantulan cahaya gitu ya. Tapi kalau bisa lihat muka dia. Nah nih, ini dia City banget kan ini. Oh, konsepnya juga di city ya. Oke ya. Judulnya soalnya City Light. Oke. Kayak gini. Dan ini kayak grainnya parah banget. Jadi kalian emang agak susah ngeliatnya. Cuman kayak emang ini adalah konsep. Ada nggak sih EXO yang beli dua-duanya langsung? Pasti ada lah ya. Ada. Gue akhirnya beli dua-duanya sih kayak, tapi kan ada perbedaannya gitu. Fotonya juga beda kan berarti kan? Sebenarnya sama. Cuman kayak kalau yang pertama kali beli itu tuh lo berkontribusi akan salesnya dia. Oh gitu. Yes, kayak first PO. Lo akan berkontribusi akan salesnya dia gimana. Tapi kalau misalkan lo beli dari pembeli kedua, itu tuh bisa jadi orang-orang yang emang beli buat mereka keterima fansign. Fansign tau nggak konsep fansign? Oke, fansign itu kayak lo harus beli ratusan album agar lo tuh bisa ketemu Baekhyun atau yes. Oh gitu. Yes. Jadi harus beli berapa ratus nih? Sebenarnya itu nggak ada, itu kayak untung-untungan lo aja. Tapi dengan sebanyak lo membeli, keuntungan lo kan akan semakin banyak kan, karena nama lo akan di input banyak. Oh, jadi setiap beli album namanya ke input. Yes, namanya ke input. Jadi kayak lo daftar untuk satu album satu nama. Jadi kayak nama lo misalkan 200, lo akan masuk undian nama lo 200 biji. Oh gitu. Itu yang akan orang ambil, yang akan SM ambil buat lo bisa ngobrol bareng Baekhyun diundi selama kayak cuma nanya-nanya 2 menitan 3 menitan gitu lah ngobrol. Oh iya, gue pernah lihat sih videonya yang dia ngobrol, dia tetap tangan terus senyum-senyum gitu. Oh itu gara-gara dia beli album ini. Berarti dia belinya ratusan. Atau mungkin kalau dia beruntung keluar aja gitu namanya. Ada bisa kayak cuma 3 album, ternyata gue dapet fansign gitu. Emang lo diberkati aja gitu. Iya. Gitu. Sampai segitunya. Nah, akhirnya orang-orang yang misalkan membeli untuk dia bisa ngobrol sama Baekhyun itu dijual lagi albumnya. Oh, biar nggak rugi-rugi amat. Biar nggak rugi-rugi amat, harganya nggak semahal itu. Itu biasanya gue beli kayak gitu-gitu tuh yang kedua. Oke, belinya di mana? Biasanya macam-macam kayak seller Korea langsung gitu, yang emang mereka apply buat daftar itu gitu. Lalu ajarin gue deh gimana cara beli album gitu-gitu ya. Gila banget dah. Biasanya masih dikasih soalnya belum beli sendiri. Pengen beli sendiri lah, biar ada
apa ya engagementnya dengan Baekhyun? Cie, apaan sih? Ntar album ketiga. Ya album ketiga. Jadi dia kayak ya udah mengeluarkan. Jadi gue beli dari si seller yang tadinya mau fansign itu. Tapi nggak jadi kan. Tapi nggak jadi. Tapi lebih murah kan. Jadi ya udah gue beli. Yang penting gue punya aja tuh di pajangan. Kisaran berapa sih harganya by the way? Karena gue dikasih mulu kan. Kalau misalkan first PO itu biasanya lu di sekitar 270 sampai 300 lah. Ya ini ya sesuai dengan apa yang kita dapat sih ya. Ini semua sampulnya bagus, bahan-bahannya oke sih. Oke. Lanjut. Oke, jadi kayak tuh Anda bisa lihat tidak kan, tentu saja ini hanya siluet. Ya kasihan juga sih ya. Terus. Oke, jadi sebenarnya emang bener-bener yang kayak. Ini lumayan jelas. Iya, ini lumayan jelas. Tapi menurut gue City Lights itu adalah konsep paling kayak, oke lo sangat Baekhyun. Maksudnya? Jadi kayak Baekhyun itu orang-orang yang sangat menghargai street fashion. Oh. Dia tuh suka banget celana gombrong. Iya, dia jaket. suka banget ya jaket. Dia sangat suka kayak brand-brand yang kayak pokoknya loose gitu loh di dia. Dan foto-foto di sini tuh semuanya kayak gitu. Foto-fotonya loose, cap, leather jacket gitu. Karena Baekhyun tuh pernah bilang pas ditanya Baekhyun lo terlihat ganteng tuh ketika lo pakai baju apa sih gitu. Leather jacket, terus pleated skirt kayak shirt kotak-kotak gini atau celana jeans. Dan di sini tuh dia menggunakan semuanya. Jadi sangat Baekhyun lah, karena album pertama. Sip. Wah, ini seru nih, ada yang jelasin dulu. Kelihatan tentu tidak. Tapi kalau yang light berarti nggak ada yang kayak gini-gini ya, nggak ada sulit-sulit. No. Gue juga sebenarnya rada-rada bingung sih kenapa dia. Iya ya, bener ya. Gue sedih sih, jujur. Ini apa hitam doang nih guys? Tuh lihat tuh. Gue juga bisa foto kayak gini belaga jadi Baekhyun, yang hitam doang baru mukanya. Tapi rada ada tekstur di sini sih. Tekstur apa gitu kan kalau lo nanti. Oke, fine, gue ngerti maksud lo. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Oke. Di kantor orang lagi gue diusir. lanjut. Ya ini lumayan lah ya. Ini juga black and white yang ada kelihatan mukanya. Dan rambut dia tuh silver di sini. Iya benar ya, di jaket lu. Jaket lu itu tuh dia banget lah pokoknya. Di sini, dia suka banget pakai kalung. Dia suka banget pakai kalung. Ini ada filosofinya nggak nih kalung apa gitu? Ini kayak brand aja gitu. Oke. Kayak gini. Terus lagi-lagi gelap yang kayak gini-gini dijual ininya doang nggak sih? Gak. Oh, dia pasti harus paket gitu kan. Nah, ini tato ini. Ada tato nih. Ini digunakan hanya untuk teasernya dia. Teaser album. Jadi apa masih tulisannya? Jujur gue lupa, harus cari tahu lagi. Baca aja nih. Have courage. Oh, artinya apa filosofinya hubungannya dengan City Lights apa? Jadi sebenarnya Baekhyun tuh punya moto gitu loh di hidupnya dia. Apa? Have courage. Enggak. Be brave, be humble. Have courage. Possible, impossible kayak gitu-gitu. Jadi dia tuh tipe orang yang sangat berani, kayak udah gue maju aja dulu kayak gitu loh. Nah, jadi dia tuh emang benar-benar menganut moto ini. Nah, makanya si have courage ini tuh lo berani dulu aja. Dia taruh tuh di lehernya dia. Tapi ini sebenarnya palsu sih. Jadi kayak it's not permanen. Ya, it's not permanen gitu. Lanjut. Nah, kayak ini kan mungkin ada yang tahu brand Fear of God. Ini kayak terkenal banget lumayan lah di dunia Korea. Dunia dunia nyata. Apa tuh? Iya, dunia nyata. Dunia streetwear. Streetwear. Gue gak tau fashion sih. Ya, kayak gitu sih kayak pants. Ini leather jacket lah, kayak Baekhyun lah ya, gelap lagi gitu kan. Ya ampun, ini gelap semua. Kan? Waduh. Kayak gelap lagi, cuman hidungnya doang, mulutnya kelihatan. Kakinya doang. Sedih sih ya kalau kalian yang memang untuk kepentingannya untuk melihat visual kalian nggak akan dapat sih di album ini. Untungnya gue menikmati musiknya sih. Iya, jadi gue nggak terlalu kecewa. Iya. Ini kenapa mukanya juga kabur, mukanya rata gitu ya. Grainnya terlalu banyak gitu kan. Untung album yang kedua tuh semuanya kelihatan mukanya. Oh, kecuali Cinnamon itu jelek banget juga. Oke, gue nanti belum ini sih. Ini nggak. Cuma mata dia doang, ini kelihatan jelas ya, dikit. Ini sih parah banget. Lu mau ngapain? Penampakan. Iya ya, cuma kabur gitu doang lagi. Kabur, itu dia. Kasihan ya. Lumayan lah ya. Kayak foto-foto dia juga. Tangannya doang, kabur lagi. Iya, mukanya di.
ban mobil buat apa coba kan, ini gak jelas. Gelap. Ya begitulah kurang lebih. Tapi oke, kita yang penting kan menikmati musiknya kan. Iya benar, kalau gue sih ngeliat musiknya Gitu. Nah udah tadi apa tuh namanya, buku, Fotobooknya. fotobook. Book ini photocard, ini card itu book. Betul. Oke, lanjut. Photocard tuh biasanya akan dipasang di ini sih, di kayak di belakang HP gitu. Emang bisa Bisa jadi kayak kalau kita pakai screen kalau pakai Oh. phone protector, Iya, dia iya, akan iya. diselipin gitu kan. kayak gini? Oh ya, HP gue lagi dipakai. Oke. Oke. Lanjut, nanti gue Oke, pakai. nanti Langsung. ini adalah si poster, folded poster. Oke, oh jadi ini poster. Biasanya itu kalau kita beli yang first tadi, yang first Oh. PO, kita akan dapat 2 poster. Oke. Folded yang bersama dengan si album, dan ada yang digulung. Oh bonusnya gitu. Ya bonusnya tuh kayak yang digulung, jadi dia rapih aja gitu. Kalau ini kan udah kelipat-lipat. Lanjut. Oke, jadi Oh, kayak ini foldednya, jadi dia kelipat-lipat. Oh tetep ya. Dari tatonya nih, benar. Dulu waktu teaser pertama tuh dia keluarnya ini. Gue tuh kayak tatoan loh. Oh tatoan sekarang. Kenapa lu gak rela dia nggak tatoan? Karena biasanya jarang banget ada artis Korea yang berani. Emang di EXO cuma Chanyeol doang yang berani. Emang kenapa? Ada aturannya atau gimana? Karena biasanya tuh kalau misalkan di acara TV Korea itu kan di blur. Oh gitu. Jadi kayak Kenapa sih? gitu. Oh, ini mereka budayanya nggak? Iya, dan mereka tuh juga kalau tatoan itu ada budaya yang kayak lo tuh gangster. Oh gitu. Yes. Jadi kayak rada apalagi dimasukin ke TV ya. Itu kan sangat kayak tabu istilahnya. Tapi Suho juga tatoan kan, cuma di dalam sih. Suho itu palsu. Oh palsu juga? Yang di konser kan? di konser doang, dia kayak semua. Oh palsu. Dia suka, ya nggak permanen, cuma bikin gambar iya, doang. iya. Kai juga bikin, kayak cuma pas konser doang. Oh jadi yang asli cuma punya channel? Yang asli mau Chanyeol, yang di tangan itu. Iya tahu. Yang tulisannya L1945 itu? Iya yang di sini. Oh iya di sini ya. Next. Oke, Apa lagi next. nih yang gue dapet nih? Ini adalah cover albumnya. Cover album, Cover album itu jadi cover CD. cover CD. Oke. Oke. Jadi ya di dalamnya ada CD ya tentu. Ini yang akan kalian play Wow, di oke. dalam Satu CD ya? Iyalah, kan CD. banyak. Kayak gini bentuknya. Oke. Voila. Oke. Nice. Ya hologram gitu ya. Ada lagi nih apa nih? Oh ini bukannya bikin lagi ya. Dan ini sisinya lirik. Mana lirik? Ada liriknya? Ada liriknya yang tentu kalian saya tidak bisa baca. Oh iya juga nih guys. Gua nggak bisa nih. Tapi ada. Ada Inggris ya, karena emang campuran Inggris. Ya, ada bahasa Inggrisnya. Tuh guys, liriknya guys. Ya kalian sih pasti udah punya, gue aja baru norak. Jadi emang ini ada beberapa campuran kan. Di sini kalian bisa lihat kayak ada produsernya siapa, Oh, iya, ditulis semua. gitu-gitu, Siapa art sih? directornya siapa. Lee Lisuman Suman. itu kayak bosnya gitu lah. Aduh nggak bisa Nggak baca bisa baca, nggak juga bisa baca. gue. Gimana? Gitu lah. Sebenarnya ada satu albumnya, satu lagu yang gue tahu produsernya keren banget, mana ya? The Diamond. Karena cuma ini album cuma ada berapa lagu sih nih? 5. 5 sama 1 tuh kayak sebenarnya lagunya udah pernah didengar di konser, jadi kayak bonus track aja gitu. Oh apa judulnya? Yang mana? Yang Psycho. Oh ini. Bonus Oh track. iya bonus track. Nih, dia tuh di sama Rodney Jerkins, Dark Child panggilannya. Dark Child ini yang bikin lagunya si Bruno Mars sama Cardi B yang kayak Tease Me Baby. Oh dia yang bikin. Oh tahu. Nah, Oke, itu dia yang bikin lagu itu. Oh gitu ya. Gitar drag gitu. Terus kalau Diz itu tuh udah sering banget kerja sama SM. Coba UN Village siapa yang bikin? UN Village ini, ada sebuah gue cerita lagi deh. Cerita. Gak apa-apa, emang lu didatangkan untuk menceritakan apapun tentang Baekhyun. UN Village ini tadinya ditolak menjadi track yang akan digunakan untuk debut sama SM. Kenapa? Karena produsernya itu bukan produser terkenal, kayak emang some guy in Korean yang jago musik menurut Baekhyun. Oke. Kayak emang dia tuh gak punya pengalaman yang kayak kalau misalkan si ini tadi kan siapa sih Rodney itu tuh kayak udah bikin Cardi B, bikin Bruno Mars gitu kan kayak terpercaya kan. Ya. Nah ini tuh enggak, tapi Baekhyun tuh kayak ya keras aja gitu iya, sama kayak orang ini. fight aja gitu kayak gue suka dengan lagu ini dan gue mau dia jadi track utama gitu. Main track gitu kan. Sempat bermasalah sama SM. Sempet kayak tektokan kayak sempet kayak diskusi terus lumayan heavy lah di situ kayak gue maunya ini tetap ini tapi kayak SM jangan ini karena dia gini karena dia gitu Menurut SM dia milih yang mana? Gue nggak tahu di situ, gue nggak tahu, nggak ada infonya, tapi Baekhyun sempat bilang kayak tadinya tuh UN Village itu nggak masuk, nggak boleh gitu. Untuk bahkan dikeluarin di album itu juga enggak karena mereka milih kan, tapi dia fight for it. Terus dia menurut dia kayak UN Village ini adalah cocok banget
gitu buat gue. Dan pokoknya dia kayak yaudah gue mau masukin ini menjadi track utama gue buat debut. Baekhyun itu keras banget orangnya. SM pasti kayak ya udah lelah gitu lah. Dia kayak ya udah oke, sip. Karena lo punya alasan A B C, gue terima. Kita masukin dia jadi track list. Dan ternyata sukses. Si Hanamdong UN Village. UN Village. Enak kan lo ya? Ya, asik. Karena emang suara dia juga udah lembut dan cocok. Memang suaranya tuh cocok sama ini. Oke, lanjut. Dia tahu apa yang dilakukan. Betul. Di sini siapa namanya? Bisa ditulis nggak? Ditulis nggak sih? Ada, tapi kayaknya Hangul deh. Oh, Leon. Oh, Leon. Ntar gue kepoin dia, ada Instagram nggak dia? Gue nggak nemu sih kebetulan. Karena dia emang bener-bener kayak is he gitu. Tapi jadi naik nggak dia gara-gara jadi? Yes. Oke. Mungkin di area internal produseran Korea dia naik, tapi kayak sejauh ini sih belum mendunia ya. Masih tetap tadi si Bruno Mars itu, si Diamond. Karena kalau dengerin Diamond tuh kayak lagunya mirip-mirip Bruno Mars banget sih. Gue belum dengerin semua sih. Tapi sih isinya kalau misalkan si album ini lirik dan beberapa foto-foto dia juga lagi gitu. Kayak beberapa konsep. Sama sih. Ada lagi nggak nih? Nah ini nih, ini selalu ada di album nih, apaan sih nih? Oke, jadi ini tuh sebenarnya kayak promosinya SM gitu loh. SM tuh punya kayak suatu aplikasi namanya Listen, LYSN ini. Ini tuh isinya kayak macam-macam informasi aja sih sebenarnya tentang si SM itu. Terus bukan buat chatting atau apa gitu nggak ya? Ada buat chatting, namanya Bubble. Oke. Bubble. Chattingan sama siapa? Bukan sama idol. Oh bisa? Bisa, tapi kayak yang jadi istilahnya kayak dia cuman bisa nge-read doang, nggak bisa reply lo gitu loh. Oke. Beneran kita tahu tapi kalau udah di-read atau enggak? Enggak. Tapi kayak dia ngepost seolah-olah biasanya kayak nge-tweet. Kalau nge-tweet itu kan muncul di Twitter timeline. Ini tuh muncul seolah-olah dia chat lo langsung. Makin kebayang. Enggak. Jadi kayak lo nge-tweet tapi kesannya tuh ke chat. Oke. Kayak jadi orang tuh bisa ngeliatnya seolah-olah dia adalah ngechat lo. Oke. Misalkan hai titik karena lo udah daftar di Bubble. Hai Kristi, how are you? Seolah-olah Baekhyun yang nanya, hai Kristi, gitu how are you? Karena Kristinya itu di chatnya sama robot. Tapi kalau misalkan hai titik how are you itu Baekhyun ngechat sendiri. Tapi akan ada kemungkinan dibalas dari oleh Baekhyun sendiri. Oh enggak. Pokoknya gitu lah. Oke. Marketing lagi. Marketingnya. Pinter ya SM marketingnya ya, banyak banget ya. Makanya bertahan. Oke. Apalagi nih yang mesti gue tahu? Udah sih sejauh itu aja. Oke, ini barcode-nya bisa gue coba deh, gue download. Bahasa Korea ya? Iya, jangan bayar soalnya Bubble. Oh bayar, bayar berapa? Gue lupa karena gue juga rada mager gitu, kayak gue tuh ya udahlah, gue maunya dukung musik aja, gue cuma dengerin musik apa segala macam, jadi yang kayak gitu-gitu nggak gue iniin dulu sekarang, bukan prioritas. Oke deh. Segitu dulu unboxing Baekhyun City Lights-nya. Mana sih? Ini dia. Aduh, jangan sampai beset nih. Jangan sampai beset. City Lights-nya kita akan dengarkan. Gua sih nanti akan dengerin di mobil. Lo belum dengerin semua ya? Belum, gua baru denger UN Village aja. Gue cerita deh top track apa dari UN Village. Dari City Lights. Apa? Gue tuh paling suka Stay Up. Stay Up. Featuring siapa sih? Benzino tuh rapper terkenal juga gitu di Korea. Dia kayak salah satu masuk top 3 agency rapper terkenal di Korea gitu. Terus ada lu justru nggak suka UN Village ya? Maksudnya bukan favorit lo ya? Bukan, Stay Up sih pertama gue. Tapi UN Village gue suka banget karena ya dia dibawain di konser. Jadi kayak gue udah tahu fansnya apa gitu kan. Kalau nggak kelihatan. Nah. Oh iya. UN Village, Stay Up. Terus kedua adalah UN Village. Ketiga Ice Queen. Ice Queen tuh menurut gue unik banget karena dia temponya tuh pelan tapi dia bisa ngebawain lirik itu tetap enak. Kayak ini tuh salah satu menurut Baekhyun ya. Menurut Baekhyun ini adalah salah satu lagu yang paling susah dia record berkali-kali karena dia susah. Ya. Karena dia susah banget nyamain cara dia nyanyi dengan temponya. Ntar akan gue dengerin sih. Ntar gue akan reaction deh lagu itu ya. Apa tadi? Ice Queen. Oke, Stay Up sama Ice Queen ya. Stay Up, Ice Queen. Sisanya oke. Nice juga sih sebenarnya. Psycho tuh udah di Indonesia sih. Jadi oke lah. Oke. Thank you Kit. Sama-sama. Ini mau dikasih tahu nggak Instagram lo apa? Biar boleh. Instagram gue Kristi.Teresia. Jangan lupa guys, kalau mau follow aja nih. Ini EXO-L yang gue sayang EXO. Soal gue juga sayang EXO.
walaupun gue baru 3 bulan. Gak apa-apa, I appreciate you. Pokoknya nanti ajarin gue terus ya Kit ya. Siap. Nanti mungkin gue akan unboxing, gue belum unboxing sih Delight tuh. Oh, Delight yang mint ya? Yang versi putih bukan sih? Gue sih lihat. Putih, ada pink warna-warni hijau-hijaunya gitu. Oh ya, hijau pasti mint. Saya suka kepoin gitu, lo dapet apa, kayak dapet album baru, kayak seru banget gitu. Ya kapan-kapan ya kalau lu nggak sibuk, ajarin gue lagi. Jangan di lirik. Hati-hati Anda ya. Iya, baik. Oh, gue pernah dimarahin juga nih. Gue udah pernah unboxing, cuman cepet-cepet, nggak ada yang jelasin kayak gini. Terus ada yang bilang, waduh Bang Bris, gue sampai deg-degan tuh, Bang Bris megangnya ngasal banget. Gitu, gue dimarahin sama Exoel. Mana sih tadi ininya? Laganya tuh kayak Becky yang megang album, kayak gue punya banyak, gue megang asal-asalan juga nggak apa-apa gitu. Tapi Anda bukan. Enggak nih, gue hati-hati kok, hati-hati banget nih. By the way, Baekhyun katanya suka ini ya, suka spoiler gitu ya kan? Yes, waktu di album Delight yang terakhir itu dia spoiler semua album. Semua lagu katanya hampir full lagu gitu ya dia spoilernya. Seperempat. Emang ya tuh orang. Waktu itu dia, lo pernah denger Super M gak sih? Iya, tahu. Ya, Super M itu kan kayak gabungan dari dia leadernya kan? Iya, dia leadernya. Nah, dia tuh pernah live bareng anak-anak Super M. Anak Super M tuh namanya Mark, dia NCT. Nah dia tuh kaget banget waktu si Baekhyun kayak ngebocorin satu lagu kayak setengah gitu, kayak gitu kayak sebenarnya itu emang habitatnya dia. Dimarahin gitu. gak sih sama SM? Spoiler kebanyakan gitu. Siapa dia sama Chanyeol ya katanya suka kayak gitu. Siapa yang berani marahin mereka? Iya sih. Makanya ya guys, supaya nggak dimarahin kalian berprestasi aja. Yes, berprestasi saja. Pasti Anda tidak akan dimarahi orang tua disentuh kalian. oleh siapapun. Oke deh, Kit. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you banget ya Kit, udah jelasin gue banyak tentang album City Lights ini dan tentang Baekhyun. Kapan-kapan ntar gue undang lagi untuk menjelaskan tentang Delight kali ya. Delight seru sih. Ya. Okay. Candy. Kan? Salah satu lagunya. Itu juga gue suka sih. Oke, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram gue Brisana.music. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai ketemu video selanjutnya, gue ulang lagi. Bye.